sekarang ini sejak pandemi terutama bisnis itu kan kita mulai beralih ya dari mulai offline dari offline kita menuju ke online, itu bener banget gitu. Jadi orang Indonesia tuh kreatif banget. Jadi pada saat kita pandemik banyak perusahaan yang tutup, banyak karyawan yang day off, tapi kita kehabisan akal, kita beralih untuk menjadi seorang entrepreneur. Dan alhamdulillah pada saat ini ekosistemnya sudah ada. Jadi muncul banyak sekali ya platform-platform yang akhirnya bisa membantu kita untuk mengembangkan bisnis. Salah satunya adalah Silklo yang membantu teman-teman sekalian untuk dari sisi marketingnya juga. Itu bisa sangat membantu. Terus dari sisi logistik kita punya banyak sekali platform untuk delivery yang ada. Lalu juga dari POS kita juga banyak. Dan kalau misalnya teman-teman sekalian ingin mengembangkan bisnis, kita sekarang hadir, banyak juga fintech yang hadir, salah satunya adalah dari Coinworks. Oke, nah menyambung mengenai pembicaraan mengenai tema kita malam ini adalah agar tetap cuan yang di 2022. Nah, kita penting sekali untuk mengelola atau mengatur keuangan kita. Sebenarnya simpelnya ada 4 yang harus kita lakukan, 4 hal yang kita lakukan. Yang pertama adalah perencanaan, lalu pengarahan itu lebih ke kayak pencatatan. Oke, yang ketiga adalah pengaturan keuangan kita, dan keempat adalah pengawasan. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah perencanaan. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita tahu mengenai aspek keuangan itu seperti apa sih. Yang pertama adalah mengenai aspek keuangan yang setidaknya akan digunakan. Jadi, pada saat kita memulai atau sedang berbisnis, jadi kita harus tahu nih modal kita atau keuangan kita, cash flow kita ini kita harus gunakan untuk apa. Apakah untuk berapa persen yang harus kita gunakan untuk inventory, berapa persen yang harus kita gunakan untuk marketing, berapa persen harus kita gunakan untuk operasional, itu udah harus kita rencanakan dulu. Oke, lalu hitung perputaran uang dalam bisnis. Jadi kita juga sudah punya hitungan, kita harus punya forecast. Kira-kira kalau seandainya dengan dengan modal yang segini kita mau buat produk apa, harga produknya berapa, lalu kita mau jual berapa, di situ kita ada marginnya. Nah, dari margin itu kita punya forecast berapa yang akan kita jual dalam sebulan. Lalu kita bisa ketahuan lah berapa potensi kita punya keuntungan. Nah, dari situ nanti keuntungannya kita mau apakan nih? Itu kan apakah akan kita tabung untuk nanti kita scale up di masa akan datang, ataukah kita mau ya udah kita tambahin lagi inventory-nya kita, biar kita dari sisi sales-nya potensinya juga akan semakin besar. Yang ketiga, kita identifikasi penggunaannya dan juga susun anggaran belanja. Nah, keempat hal ini sangat penting kita lakukan di awal, karena ini bagian dari perencanaan. Jangan sampai kita itu melakukan sesuatu kita nggak punya rencana. Karena kenapa? Rencana itu dibutuhkan sama kita untuk menjadi kayak guardian kita, kayak relnya kita gitu loh. Jadi kalau setidaknya kita punya rencana, kalau seandainya kita keluar dari rencana dilakukan, kita bisa balik lagi. Kalau kita nggak punya rencana, itu potensi besar untuk loss itu besar banget. Jadi jangan sampai hal itu terjadi. Makanya kita harus mengerti dulu basic-basic dari dari keuangan kita ini. Kita mau apakan dan fungsinya mau seperti apa. Oke. Lalu yang kedua adalah pengarahan, yaitu lebih ke pencatatan. Di sini saya mau sharing ada 2 pilihan yang bisa kita lakukan sebenarnya dalam menyusun pembukuan bisnis. Pilihan pertama adalah kita membeli sistem atau software. Oke, nah kalau untuk investasi itu mungkin sekitar sampai dengan 10 juta. Oke, kita akan mendapatkan perangkat lunak biasanya itu dalam bentuk software untuk kita mengatur keuangan kita ataupun inventorinya kita, keluar masuk barang, itu kan barang masuk, lalu nanti kita akan proses, nanti barang kita jual, itu semua ada di dalam satu sistem yang bisa kita beli. Tapi tetap harus ada orang yang mengoperasikannya. Jadi ini adalah salah satu pilihan yang bisa kita lakukan, kita membeli software. Tapi yang kedua, kita bisa meng-hire orang langsung dengan sistem part-timer, let's say. Kalau kita belum punya uang, mungkin kita pakai part-timer, itu relatif lebih murah. Itu mungkin sekitar 500.000 sampai 1 juta, kita bisa hire orang untuk menjadi staff kita, untuk mencatat keuangan kita. Nah,
orang tersebut biasanya memang udah udah punya pengalamannya atau memang punya skill di bidang tersebut dalam pencatatan keuangan ataupun inventory. Nah, dua pilihan ini itu balik lagi nanti tergantung dari teman-teman sekalian. Apakah teman-teman masih bisa kalau masih bisa dilakukan ya mendingan dilakukan sendiri dulu. Tapi kalau seandainya udah makin besar, nah itu harus dilakukan. Apakah kita memang mau pakai orang atau kita pakai satu sistem. Nah, itu kita balikin lagi ke teman-teman. Oke. Untuk pengelolaan keuangan yang selanjutnya adalah ke pengaturan. Nah, dua hal sebenarnya dalam pengaturan keuangan. Yang pertama adalah kita harus bisa mengelola hutang dengan baik. Kenapa sih kita harus ngomong kenapa hutang yang harus kita kelola? Yes, karena biasanya dengan kita berhutang itu, hutang itu adalah suatu hal yang harus kita bayar. Tapi dengan berhutang biasanya, mungkin kita kalau hutang mungkin negatif kali, tapi dengan investasi yang kita dapatkan, itu kita harapkan kita bisa memperbesar kita punya bisnis. Contohnya seperti apa? Nanti aku akan jelaskan di belakang. Tapi gini, kalau seandainya biasanya kalau kita punya usaha itu pasti kita mulai dengan modal sendiri. Tapi kalau seandainya kita sudah mulai berkembang, itu adalah hal yang wajar kita ingin meningkatkan bisnis kita. Nah, disitulah kita akan butuh yang namanya investasi. Nah, investasi salah satunya bisa kita dapatkan dari dari investor, dari pihak ketiga. Mungkin salah satunya bisa aku sebutkan adalah dari fintech seperti kita. Nah, kalau misalnya kita mendapatkan satu investasi, artinya kita mempunyai hutang. Nah, tapi dengan investasi ini bisa kita gunakan untuk kita memperbesar kita punya bisnis. Contohnya kita bisa kalau teman-teman usaha misalnya usaha bidang fashion, berarti bisa menambah stok untuk baju-baju yang akan dijual nanti mungkin pada saat Twin Death lagi saat campaign, atau besok nih kayak mau lebaran gitu kan ya, itu mesti stok dulu barang lebih banyak, jadi nanti sebelum lebaran atau sebelum puasa itu kita bisa adakan kita bisa jual memenuhi demand daripada orang-orang yang memang biasanya berlomba-lomba untuk beli baju baru. Seperti itu. Nah, artinya dengan kita punya stok yang lebih banyak, kita punya potensi untuk menjual yang lebih banyak, maka keuntungan kita lebih banyak. Nah, dengan keuntungan tersebut, kita punya kemampuan untuk membayar hutang kita. Nah, itulah yang dinamakan kita harus kelola hutang kita dengan baik. Jangan sampai kita niatnya itu ingin mengembangkan bisnis, lalu pada saat kita sudah mendapatkan investasi dari pihak ketiga, uangnya malah kita gunakan bukan sesuai dengan rencana, tapi kita gunakan untuk hal yang lain. Misalnya karena kita pencuri kadang-kadang buat jalan-jalan seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Karena kenapa? Hutang itu kan sesuatu yang harus kita bayar. Investasinya kita balikin lagi kepada investornya. Maka harus digunakan sesuai dengan rencana kita. Itu yang harus kita jalankan. Lalu yang kedua adalah kita pada saat kita mendapatkan kita punya modal ataupun kita mendapatkan investasi dari pihak ketiga, kita harus menghitung juga laba dengan benar. Caranya gimana? Kita harus riset terlebih dahulu. Bisnis kita itu kita punya margin berapa. Kalau seandainya kita mau menambah modal kita, maka nanti potensi kita untuk menjualnya jadi berapa, sehingga potensi untuk keuntungannya jadi berapa. Itu harus kita hitung dulu. Lalu yang terakhir adalah pengawasan. Kalau kita udah punya kalau kita bisnis kita sudah berjalan, maka kita harus mengawasi secara reguler. Biasanya kalau bisnis dengan skala yang kecil, kita mengeceknya itu dalam mingguan. Jadi artinya gini, kalau seandainya dalam sebulan kita proyeksi kita mau jual berapa, lalu kita breakdown dalam per minggu. Nah, kalau seandainya dalam seminggu kita nggak punya belum mencapai dengan target kita mau jual misalnya dalam seminggu itu 100 piece gitu kan. Kalau seandainya kita belum bisa menjual 100 piece, misalnya cuma 50. Nah, untuk minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat kita mesti ngapain nih? Sementara kita punya stok ada gitu kan. Misalnya stok kita tuh ada sekitar 500. Kita harapkan 400-nya bisa kejual dalam sebulan. Nah, kita breakdown misalnya dalam seminggu itu 100 at least gitu kan. Nah, kalau misalnya nggak ada, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita mau mengadakan promosi, let's say, promosi dengan potongan harga, atau kalau enggak kita mau mengadakan kita promote branding untuk produk kita, seperti itu juga bisa lewat sosial media. Nah, itu bisa kita lakukan, atau misalnya kita bikin
satu campaign kayak misalnya ada lucky draw atau quiz di mana untuk setidaknya kita bisa promote kita punya brand, jadi orang-orang bisa tahu brand kita dengan mendapatkan hadiah. Nah, hal-hal itu harus kita monitor setiap bulan untuk bisa untuk yang skala yang kecil. Jadi kalaupun misalnya di minggu pertama, minggu kedua kita nggak mencapai target, kita bisa perbaiki di minggu ketiga dan seterusnya. Lalu kalau untuk yang middle biasanya kita lebih ke bulanannya. Jadi artinya setelah mingguan kita monitor, lalu kita juga bulanan kita rekap pemasukan kita dan pengeluaran kita tiap bulan. Jadi bisa ketahuan tuh berapa kita punya margin, berapa kita punya keuntungan. Nah, untuk skala yang lebih besar, biasanya dalam bentuk CV atau PT, itu akan dilakukan untuk pengecekan tahunan. Nah, ini biasanya nanti akan related dengan kita juga punya pelaporan ke pihak pajak, atau juga nanti untuk kita punya strategi di tahun berikutnya kita mau ngapain gitu kan. Misalnya tahun ini, kita punya peningkatan sales, let's say, punya peningkatan sales sebesar 50% dari tahun sebelumnya. Apa aja sih yang sudah kita lakukan? Misalnya kita adakan promosi, atau kita adakan event, atau misalnya mungkin kita juga lakukan satu campaign. Nah, yang sukses-sukses ini mungkin kita bisa lakukan lagi untuk tahun depan. Tapi kalau seandainya ada hal-hal yang kita lakukan tapi nggak kurang sukses untuk menaikkan, mungkin kita bisa tweak, kita bisa cari satu ide baru lagi. Atau mungkin kita bisa eksplor tempat yang baru, let's say, untuk mengembangkan produk kita.